Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua yang menonton channel kami. Terimalah salam dari kami, salam damai kasih Kristus buat kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bertemu kembali lagi dengan kami Angels in Verbum. Seperti biasanya, Bapak Ibu semua, kita merespon kembali film The Chosen. Kali ini sudah berada pada season yang pertama, episode yang kelima. Nah, apakah saja yang dibahas dalam episode 5 ini? Marilah kita lihat tayangannya. Nah, di scene kali ini Bapak Ibu, kita akan menonton diawali dengan scene di mana Bunda Maria kebingungan mencari Yesus saat berusia umur 12 tahun. Namun sebelum masuk ke video, mohon maaf, saya lupa menyapa Om kita, Om Ore Chopse. Selamat datang. Salve berkah dalam. Selamat malam. Sejahtera Tuhan beserta kita. Saya ucapkan juga kepada para pemirsa yang mengikuti channel ini. Semoga Anda semua bisa sukses selalu dan kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Dilanjutkan lagi Om Angel in Verbum. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita akan menonton tayangan ini Om Ore Chopse, sekaligus kita langsung memberikan komentar dari scene-scene ini. Jadi kalau Om Ore Chopse mau memberikan komen, silakan langsung ngomong saja, kita pause, kita komen. Baik, kita lanjutkan. Oke. Bukan Ya. itu. Ya, demikian tadi beberapa penggalan video yang sekiranya cukup epic untuk kita tanggapi dan memberikan pesan yang begitu dalam bagi kita, sehingga memberikan pelajaran-pelajaran berharga, hal-hal yang mungkin kita terlewatkan dalam pengetahuan kita soal Injil ya. Kita beri salam dulu untuk Santa Patricia, selamat bergabung. Salve. Ya, selamat malam, Bro Angelin Verbum dan Bro Orei Chopse. Ya, jadi nanti Santa Patricia kami minta tolong untuk ada literasi yang akan kita tampilkan, memperkuat apa yang kita tadi komentari dalam video tadi. Literasi ini kita akan tampilkan dan kami akan minta tolong Santa Patricia untuk membacanya. Ya, baik. Dengan senang hati saya akan membacakan. Baik, terima kasih. Jadi ya, ini literasinya tentang perkawinan di Kana. Kita masuk dalam literasi tentang perkawinan di Kana. Kana adalah sebuah kota di Galilea di Palestina yang terkenal sepanjang zaman sebagai tempat mukjizat pertama Tuhan kita ketika Dia mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan dalam Yohanes 2 ya. Kana juga sebagai tempat kelahiran Nathaniel atau Santo Bartolomeus. Pada saat perang salib atau sebelumnya, ada sebuah gereja yang diyakini berada di tempat terjadinya mujizat Tuhan kita. Situs ini sekarang berada di tangan para Fransiskan yang telah membangun sebuah gereja baru yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penggalian menarik telah dilakukan di dalam temboknya dan menemukan bagian dari gereja tua di bawahnya. Mujizat yang membuat Kana terkenal selamanya dikerjakan oleh Kristus sebelum kehidupan publiknya dimulai sepenuhnya.
Ini biasanya dianggap sebagai arti dari kata-kata saatku belum tiba. Bagaimanapun, dia sudah memiliki 6 murid, yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus besar dan Yakobus kecil, serta Tadeus. Mereka telah mengikutinya dari tepi sungai Yordan, tetapi sebelum menerima panggilan permanen, seperti yang dicatat kemudian di Injil lainnya. Yohanes 2 ayat 1-11 adalah teks kitab suci yang sangat menarik dan sering disalahpahami. Setidaknya kita bisa menemukan 2 kunci penting untuk memahami teks ini. Pertama, kita harus memahami kiasan Yesus dan Maria sebagai Adam yang baru dan Hawa yang baru, merangkum semua yang hilang di Taman Eden. Kedua, kita harus memahami penekanan Maria yang khusus untuk keselamatan. Jawaban Kristus yang telah diterjemahkan secara beragam telah menimbulkan diskusi panjang dan bahkan belum dapat dikatakan dipahami dengan baik. Kata Yunani tie moi kai soi gunai diterjemahkan dalam Vulgata Queen mihiet tibies mulier. Di sebagian besar Katolik Inggris, Alkitab ini diterjemahkan wanita, apa artinya bagiku dan bagimu? Terjemahan yang diadopsi dalam Authorized and Revised Versions, wanita, apa yang harus aku lakukan denganmu? Pastor Rikabi SJ dalam komentar singkatnya tentang Yohanes menyarankan sebagai padanan bahasa Inggris yang adil, tinggalkan aku sendiri wanita. Bagaimanapun dia segera menyuruh para pelayan untuk menerima perintah dari Tuhan kita. Mereka mengisi tempayan dengan air yang diubah Yesus menjadi anggur. Mengambil narasi sebagaimana adanya kita memiliki salah satu mujizat Tuhan kita yang paling otentik, karena tidak seperti kasus penyembuhan penyakit tubuh. Para pelayan relatif tidak memihak, namun mereka memberikan kesaksian bahwa air telah menjadi anggur dan bahkan merupakan anggur terbaik di pesta itu. Bukan hanya keajaiban, tetapi juga seluruh kejadian kehadiran Kristus di pesta pernikahan selalu dianggap sebagai materainya atas kesucian pernikahan dan sepatutnya untuk bersuka cita dengan rendah hati pada kesempatan-kesempatan seperti itu. Ya, kita masuk dalam penjelasan Hawa yang baru. Ini merupakan gambar dari cuplikan film The Chosen ya, tentang perkawinan di Kana. Dasar untuk Hawa yang baru. Yang pertama, Yohanes memulai Injilnya dengan kata-kata yang akan dihubungkan oleh siapapun yang akrab dengan Perjanjian Lama dengan Kejadian 1, yaitu pada mulanya adalah firman. 2. Bukan kebetulan bahwa Santo Yohanes mengatur pesta pernikahan pada hari ke-7 dari 7 hari yang mencolok yang ia paparkan dalam Yohanes 1-2.
mendengarkan kembali ketujuh hari penciptaan pertama. Hari pertama berlangsung dari bab 1 ayat 6 ke bab 1 ayat 28. Hari kedua berlangsung dari 29 sampai 34. Hari ketiga dari 35 sampai 42. Hari keempat dari ayat 43 sampai 51. Dan kemudian hari ketujuh dimulai pada bab kedua ayat 1 sebagai hari ketiga. Setelah hari keempat, di mana Yesus akan memulai pelayanannya yang akan membuat segala sesuatu baru atau menghasilkan langit baru dan bumi baru. Terdapat dalam Wahyu bab 21 ayat 1 dan 5 ya. Bisa dicek sendiri Bapak Ibu. Yang ketiga, Yesus menggunakan istilah wanita untuk ibunya yang mengacu pada Maria sebagai wanita kenabian dari Kejadian 3 ayat 15 dan Yeremia 31 ayat 22, ibu dari Mesias yang bersama dengan keturunannya yaitu Kristus akan menghancurkan kepala setan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan meresmikan perjanjian baru yang terdapat dalam Yeremia bab 31 ayat 22 sampai 34. Melalui perantaraan Maria, Yesus melakukan tanda pertamanya, menyatakan kemuliaannya sebagai Mesias yang diurapi Allah dan membawa para rasul kepada iman. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 11. Hawa baru merupakan bagian integral dari misi Adam baru. Adam yaitu di sini adalah Kristus sendiri ya, Bapak Ibu. Poin khusus keselamatan. 1. Karena pekerjaan yang dilakukan melalui perantaraan Maria, kata teks itu para murid percaya kepada Yesus. Jadi, Maria berperan tidak hanya dalam melahirkan pelayanan Kristus, di mana ia akan memperbaharui segala sesuatu. Wahyu 21 bab 5. Tetapi juga dalam melahirkan iman para murid, suatu iman yang terpisah dari iman yang darinya mustahil menyenangkan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Maria berdoa bagi orang-orang di pesta pernikahan yang melambangkan seluruh umat Allah yang di tempat lain dalam tulisan Yohanes diundang ke perjamuan kawin anak domba yang jauh lebih besar. Terdapat dalam Wahyu ayat bab 19 ayat 7 sampai 9. Yang ketiga, tanda pertama Yesus atau mujizat sebagai hasil dari perantaraan Maria adalah transformasi 6 tempayan batu. Air pemurnian ini akan menjadi baptisan atau air pembaptisan dari perjanjian lama menjadi anggur, simbol kenabian perjanjian baru. Kesempurnaan perjanjian. Dalam Markus 7 ayat 4, kita menemukan air pemurnian ini disebut sebagai pembaptisan dalam bahasa Yunani. Dan dalam Yesaya 25 ayat 6, Yeremia 31 ayat 12, Yoel 2 ayat 19 dan 24, Lukas 5 ayat 37 sampai 39, dan lain-lain. Masih ada juga beberapa ayat yang terdapat dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Kami menemukan anggur sebagai simbol perjanjian baru
Belum lagi pentingnya simbol anggur yang digunakan dalam kurban Ekaristi Perjanjian Baru. Tidak ada yang memisahkan Maria dari pelayanan putranya yang meresmikan Perjanjian Baru. Perjanjian dari awal sampai akhir, seperti yang akan kita lihat ketika kita tiba di penyaliban dalam Yohanes 19. Ada banyak sekali tinta yang tumpah di atas bahasa Yohanes bab 2 ayat 5. Hai perempuan, apa urusanmu denganku? Waktuku belum tiba. Ada sedikit keraguan bahwa ini adalah bahasa yang mengungkapkan permusuhan antara dua pihak atau bahkan teguran. Di permukaan, tampaknya hampir memalukan. Jadi apa yang terjadi di sini? Pakar kitab suci F.R. William Leonard mengatakan agak halus bahwa bahasa ini menunjukkan perbedaan sudut pandang antara kedua pihak yang bersangkutan. Dia menunjukkan bahwa frasa ini adalah suatu Hebraisme, frasa Ibrani yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani, digunakan dalam banyak teks dalam Perjanjian Lama, selalu menunjukkan arti yang serupa dari penyimpangan atau teguran. Bisa lihat Hakim-Hakim 11 bab 2 ayat 12 dan 2 Samuel bab 16 ayat 10, bab 19 ayat 22, 2 Raja-Raja 3 ayat 13 dan 2 Tawarik 35 ayat 21. Ungkapan Yunani idiomatis ini, tiemoi kaisoi, apa urusanmu denganku, adalah ungkapan yang sama dengan yang digunakan oleh setan yang merasuki orang jahat di Gadara dalam Matius 8 ayat 28 sampai 29. Dan ketika dia datang ke sisi lain, ke negara Gadara, 2 orang jahat bertemu dengannya, keluar dari kuburan. Begitu ganas sehingga tidak ada yang bisa melewati jalan itu. Dan lihatlah, mereka berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah Anda datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Namun, inilah poin krusialnya. F.R. Leonard menjelaskan bahwa apa yang tampak sebagai penolakan di permukaan sebenarnya adalah penolakan ad mentem, penolakan untuk suatu tujuan atau dengan tujuan dalam pikiran. Bisa dilihat dalam Pater William Leonard, A Catholic Commentary on Sacred Scripture, halaman 984. Kami memiliki penolakan ad mentem terkenal lainnya dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28. Di mana Yesus menegur seorang wanita Kanaan 3 kali ketika dia datang untuk memintanya menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Penolakan awal Yesus terhadap wanita itu dan ibunya berfungsi untuk menggarisbawahi sifat esensial dari perantaraannya dalam masalah ini. Anak perempuan wanita Kanaan itu akhirnya sembuh, tetapi tidak sampai dia tetap bersyafaat untuk putrinya. Demikian pula Putra Ilahi Maria akhirnya melakukan mujizat pertamanya, membawa para rasul kepada iman dan meluncurkan pelayanannya yang akan membawa semua anak Allah dan anak Maria kehidupan kekal. Tetapi sama seperti wanita Kanaan, hal itu tidak akan terjadi tanpa perantaraan Maria yang teguh, bahkan dalam menghadapi penolakan yang nyata. Kedua wanita hebat ini adalah ikon bagi semua orang
dan mengajarkan melalui teladan kebenaran abadi. Allah senang melibatkan kerjasama kita dalam pekerjaan keselamatannya. Katekismus mengatakan, Tuhan telah dengan bebas memilih untuk mengasosiasikan semua orang Kristen dengan karya rahmat-Nya. KGK 2008. Dan mengasosiasikan Maria dengan karya itu pada tingkat yang luar biasa dan unggul. Seperti itu, Maria ikut campur, baik sebagai ibu Yesus dan murid yang paling setia, memberi kita kata-kata bijak yang menyusuri koridor sejarah keselamatan. Lakukanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Kata-kata Maria dalam Yohanes bab 2 ayat 5. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang untuk mendengarkan literasi pada hari ini. Semoga materi yang telah disajikan hari ini bisa memberikan pencerahan, menambah pengetahuan akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di dalam dunia ini sebagai manusia, dan bersama dengan ibunya yang adalah nubuat dari kejadian tentang Hawa yang baru dan anaknya Yesus Kristus yang merupakan Adam yang baru. Ya, demikian tadi literasi. Terima kasih kepada Santa Patricia yang sudah membacakan literasi dengan baik. Jadi berdasarkan literasi yang kita baca tadi, bahwa peran Bunda Maria cukup penting, bahkan sangat penting ya dalam awal mula karya penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Teristimewa dalam case ini, dalam situasi ini adalah perkawinan di Kana, di mana kalau Bunda Maria tidak memiliki simpati yang begitu besar terhadap yang beracara, maka mungkin saja Bunda Maria bisa saja cuek, karena itu bukan acaranya Bunda Maria, itu acaranya sang pemilik acara begitu, walaupun memang masih kerabat begitu, tapi karena simpatinya yang begitu besar, lalu dia tahu dengan benar bahwa anaknya bisa merubah sesuatu, bisa merubah situasi di mana anggur itu telah habis dan akan mempermalukan pemilik acara. Pastilah tidak akan terjadi semua hal yang kita lihat di dalam potongan video klip atau scene tadi, dan apa yang tertulis di dalam Injil, bahwa mujizat air berubah menjadi anggur yang dilakukan Yesus itu tidak akan mungkin terjadi jika Bunda Maria tidak memiliki simpati yang begitu besar. Nah, satu hal yang menarik adalah Bunda Maria merupakan tipologi dari Hawa yang baru, sesuai dengan literasi yang tadi ya, bahwa Bunda Maria merupakan tipologi dari Hawa yang baru. Kenapa demikian? Literasi tadi sudah menjelaskan bahwa seperti Hawa yang lama, yang karena ketidaktaatannya maka dia diusir dari Taman Eden, tetapi akan dijanjikan sesuatu oleh Allah bahwa perempuan ini dan keturunannya akan menginjak kepala ular. Artinya dialah yang akan nanti melawan semua iblis dan membuat suatu karya yang besar bagi karya penyelamatan. Nah, di sini ditipologikan kepada Bunda Maria karena Yesus sendiri menggunakan kata perempuan untuk memanggil ibunya pada kejadian di perkawinan di Kana ini. Dikatakan, perempuan, apa yang kau kehendaki dariku? Bukan ibu, apa yang kau kehendaki dari aku anakmu, tapi dia mengatakan perempuan di situ. Memang di dalam literasi dijelaskan kalau ditangkap secara harafiah itu kesannya kasar. Kenapa ibunya dipanggil perempuan oleh dia, padahal dia seorang anak gitu. Tapi ternyata ini adalah maksud hidden
yang tersembunyi dari apa yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya. Bagaimana Om Orecep sih? Cek. Oke, terima kasih. Yang dalam literasi tadi itu sangat jelas dijelaskan tentang pribadi Bunda Maria dan keterlibatannya dalam karya penyelamatan dari Allah. Sebagai wanita pilihan Allah, Maria tidak mau menunjukkan suatu sikap yang ada hubungannya dengan manusia. Maksudnya begini, Bunda Maria ketika dia memahami dan mengerti kehendak Allah untuk dirinya, maka dia itu dalam perjalanan hidupnya bersama Yesus, dia seakan-akan menutup semua yang dialaminya itu bersama Tuhan, karena satu alasan, yaitu yang akan berkarya adalah putranya, yaitu Yesus. Dia hanya untuk mendampingi, sehingga dia tidak berkuar-kuar, aku begini, aku begitu, dan sebagainya. Inilah kehebatan dari Bunda Maria, yang seringkali orang membahas Bunda Maria, tapi melupakan hal yang satu ini. Ingat ya, pesan-pesan di dalam Alkitab itu ketika Bunda Maria sendiri, itu setiap ada hal-hal perkara yang tertuju pada dirinya, yang seakan-akan seperti menyakiti hatinya, itu dia hanya menyimpan perkara dalam hati. Sambil dia menyimpan, dia merenungkannya. Sebenarnya apa makna di balik itu? Coba kita periksa satu-satu itu. Itu sejak mulai dari Nabi Simoen itu mengatakan kepada Bunda Maria, wah, 7 pedang sebuah pedang akan menusuk jantungmu. Ini kan sebuah nubuat. Maria merenungkan itu, apa maksudnya? Begitu juga peristiwa-peristiwa selanjutnya sampai di bawah kaki salib Yesus itu. Teladan yang ditinggalkan Bunda Maria itu luar biasa. Di bawah kaki salib Yesus. Ketika Yesus katakan, perempuan, inilah anakmu. Ya. Jadi sebenarnya Maria mau menerima nubuat dari sejak kitab Kejadian itu, dia disebut perempuan sebagai hal penggenapan dari firman itu. Ya, seperti yang terjadi di pesta Kana tadi itu. Perempuan, mau apakah engkau daripadaku? Nah, kata perempuan di sini itu ketika dia menerima itu, semuanya mau menunjukkan bahwa seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini, ibu kita adalah yang perempuan yang baru ini, Hawa yang baru ini, yaitu Bunda Maria, mengikuti teladan Bunda Maria. Nah, kalau kita mengikuti teladan Bunda Maria, maka kita dapat memahami beberapa rahasia-rahasia yang justru hanya mungkin diketahui oleh Bunda Maria. Hanya mungkin diketahui oleh Bunda Maria. Kita coba lihat sedikit. Kita lihat penampakan Bunda Maria di Fatima. Penampakan Bunda di Fatima itu ada pesan-pesan dari Bunda Maria. Pernahkah kita berpikir bahwa itu sebenarnya adalah sebuah rahasia
yang mungkin tidak sempat diketahui oleh para rasul, hanya untuk Maria dengan Allah saja. Lalu ada suatu zaman, suatu saat akan diungkapkan oleh Bunda Maria, seperti peristiwa di Fatima itu, pesan-pesan Maria itu, pesan Fatima itu. Kenapa? Karena Maria itu sejak dia menerima kabar baik dari malaikat Gabriel, sudah pasti itu, dia akan selalu bersama-sama dengan Allah, menerima pesan-pesan suci dari Allah. Karena yang dikandungnya itu adalah firman. Apalagi dia mendengarkan firman, membesarkan firman itu sendiri. Nah, inilah menjadi suatu dasar bagi orang kita Katolik itu, ajaran gereja Katolik. Bagaimana sebenarnya kita harus menghormati Bunda Maria. Karena ternyata di sisi lain Bunda Maria semenjak dia hidup bersama Yesus, mulai dari Yesus lahir sampai dia Yesus dikandung sampai Yesus wafat di salib, Bunda Maria menyimpan banyak perkara dan merenungkannya. Dan perkara-perkara ini banyak yang belum kita tahu. Atau bisa ganti dengan bahasa lain bahwa Bunda Maria menyimpan firman yang sesungguhnya nanti menunggu perintah dari anaknya, dari putranya untuk disampaikan. Seperti contoh di Fatima tadi. Kalau kita lebih teliti lagi dengan pernyataan Yesus kepada Bunda Maria, seperti di ilustrasi itu, Yesus katakan, mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku? Bunda Maria pada saat itu mengatakan, aku mohon. Artinya di dalamnya itu ada sebuah misteri yang hanya diketahui oleh Bunda Maria dan Yesus. Coba Yesus katakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Artinya Maria tahu siapa Yesus. Berarti banyak rahasia di dalamnya. Banyak rahasia tentang hal-hal yang belum diungkapkan diketahui oleh Yesus. Dan satu persatu mulai dimunculkan. Walaupun waktunya Yesus belum saatnya untuk menyatakan kemuliaannya, merubah air menjadi anggur atau melakukan mujizat, tetapi Maria tahu, ini bisa untuk hal yang satu ini. Nah, ada kesepakatan apa antara Yesus dengan Maria sebenarnya? Sampai Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku ini belum tiba. Engkau tahu, atau bahasa lainnya, engkau tahu bahwa ini belum saatnya, Ibu. Ibu tahu sih. Tapi kan untuk waktunya, untuk berbuat ini belum. Tapi toh Yesus melakukannya. Yesus melakukannya karena dia menghormati ibunya. Nah, banyak di luar sana yang tidak mau memahami ini. Bagaimana Yesus sendiri menghormati ibunya. Sehingga dia mengabulkan permintaan ibunya. Ketika dia Yesus mengabulkan permintaan ibunya itu, yang terjadi adalah efek yang ditimbulkan di antara mereka yang menyaksikan itu. Ada rasul-rasul dan sebagainya. Dan kita lihat situ ada Rasul Thomas yang sepertinya mulai saat itu mulai percaya, mulai makin percaya. Karena Yesus katakan kepada Thomas itu kan, nanti aku akan mengajarkan engkau dalam scene yang di dalam The Chosen itu dia katakan, engkau aku ajarkan untuk menghitung yang lebih akurat lagi. Nah, itu kan salah satu contohnya itu. Nah, inilah pengantar untuk Bunda Maria untuk yang kita bahas di literasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Orece. Ya, betul sekali. Dari Santa Patricia yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan ya tentang Bunda Maria ya. Bagaimana dia sangat begitu taat kepada kehendak Allah. Dan
begitu besar keimanannya kepada Allah dan kepada anak Allah, sehingga dia dengan membuat suatu permintaan, suatu permohonan kepada anak Allah, dengan begitu besar imannya, dengan keyakinannya, sehingga dia pasti akan dikabulkan permintaan dan permohonannya itu. Dan telah tertulis dengan jelas dalam Alkitab ya, dalam Injil, dan sudah tergambarkan dengan jelas dalam visual cerita film The Chosen, yang mana Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur, dan kita bisa melihat bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum keluarga dan para tamu ya, di dalam mereka mencicipi anggur yang pada waktu itu adalah anggur yang terbaik yang pernah mereka rasakan. Jadi memang jika Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, pasti melebihi dari apa yang kita bayangkan. Dari sinilah ya, bahwa Bunda Maria berperan sangat penting sekali di dalam memohonkan atau memintakan sesuatu untuk kebutuhan kita. Dari sinilah maka Gereja Katolik mengambil suatu teladan kepada Bunda Maria dan menjadikan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi berbicara perantara Bunda Maria sebagai perantara kita berdoa kepada anak Tuhan Yesus. Nah ini salah satu hal juga yang banyak disalahpahami ya di dalam kehidupan beragama, khususnya dalam kehidupan agama Kristen. Karena dari komunitas gerejawi atau di luar non-Katolik ya, di non-Katolik itu selalu beranggapan kita berdoa kepada Bunda Maria. Ya, jadi ini yang mungkin, kalaupun berdoa kepada Bunda Maria, kita berdoa itu dalam bentuk permohonan kepada Bunda Maria untuk meneruskan doa kita. Sebagai ya di situ dikatakan ya konsepnya sebagai perantara kepada Kristus anaknya. Nah, sama seperti yang di perkawinan di Kana ini kan kita melihat Bunda Maria sebagai perantara dari yang punya acara, yang punya pesta. Perantara untuk berbicara kepada Yesus, meminta supaya Yesus membantu mereka karena mereka kehabisan anggur. Inilah yang dijadikan patokan buat Gereja Katolik, menjadikan Bunda Maria sebagai perantara bagi kita umat-umat Katolik. Nah, berbicara perantara, saat ini kan lagi ada yang viral ya, mengenai seorang adik di Bitung, Sulawesi Utara, itu yang mengalami sakit, sempat koma selama 2 hari, lalu tiba-tiba disembuhkan dari sakitnya, dan setelah sembuh adik itu memberikan kesaksian bahwa Bunda Maria lah yang menolong adik itu. Nah, bagi kita itu adalah suatu mujizat yang sudah lazim kita dengar bahwa Bunda Maria menolong banyak orang ya di dalam Gereja Katolik. Tetapi bagi komunitas gerejawi atau agama Kristen non-Katolik itu menganggap suatu hal yang skeptis bahwa Bunda Maria memberikan kesembuhan. Nah, ini salah persepsi lagi dari mereka bahwa kesembuhan itu hanya datang memang dari Tuhan Allah.
Kami tidak pernah klaim, Katolik tidak pernah mengklaim kesembuhan itu datangnya dari Bunda Maria. Bahwa kami juga percaya bahwa segala sesuatu mengenai kesembuhan itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Allah sendiri untuk memberikannya. Sementara Bunda Maria adalah perantara. Kembali lagi Bunda Maria adalah perantara untuk kesembuhan itu, bukan bahwa Bunda Maria yang memberikan kesembuhan itu. Nah, ini yang saat ini banyak kita lihat komentar-komentar tentang adik Firly ini, ya, khususnya dari komunitas gerejawi yang mengomentari seperti itu. Bagaimana tanggapannya Om Orecopsen mengenai kejadian yang terjadi di Sulawesi Utara ini? Halo, tes. Oh ya, ini bisa dengar ya? Halo? Ya, jelas. Oke. Untuk sosok Bunda Maria yang boleh dikatakan juga sebagai perantara bagi umat-umat Allah. Itu benar sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa peristiwa pada pesta Kana itu Maria menjadi perantara bagi pemilik acara, ya. Namun di sisi lain juga, di situ Bunda Maria, kita melihat sosok pribadi Bunda Maria yang mau mengerti keberadaan manusia. Apa itu? Bahwa Bunda Maria begitu sangat peduli kepada mereka yang nantinya akan barangkali mungkin dikucilkan orang atau diceritakan orang begini, masa bikin pesta begini. Bunda Maria seperti seakan tahu itu. Nah, dia bertindak di sini untuk menolong mereka supaya jangan dikucilkan, jangan dan sebagainya, seperti itu. Terus, kalau demikian, berarti manakala Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria, itu memang sudah jelas bukan Maria yang melakukan mujizat. Berarti Yesuslah yang melakukan mujizat itu. Nah, ketika Yesus melakukan mujizat itu, seperti yang saya sampaikan tadi, efeknya kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan semuanya itu, kita lihat ada para rasul itu sendiri yang ikut, dan orang-orang lain mulai tahu siapa Yesus itu. Memang dari pandangan mereka pada saat itu masih menganggap bahwa Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang duniawi, yaitu yang hanya untuk datang membebaskan umat Israel dari penindasan atau jajahan dari bangsa Romawi. Memang itu sih yang jadi persoalan pada waktu itu. Namun sesungguhnya dari rasul-rasul ini yang dipanggil Yesus ini mulai perlahan-lahan mulai mengerti. Toh enggak juga mengerti sepenuhnya, nanti dengan bantuan Roh Kudus baru mereka mengerti. Dan ingat, Maria yang tahu semuanya itu selalu mendampingi para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Ingat ini, itu ya. Kalau begitu ada apa dengan Bunda Maria? Ya. Lalu terkait dengan persoalan di Bitung itu, Sulawesi Utara, ini sesuatu yang agak aneh dan lucu untuk dibahas. Dari sisi gereja Katolik saja, belum ada satupun pernyataan yang resmi terkait dengan peristiwa di Bitung itu, tentang balita 4 tahun yang mengalami sebuah mujizat kesembuhan. Itu adalah pribadi dari anak itu dan oleh keluarga mereka sendiri itu. Hanya si Firly atau si balita itu yang tahu kejadiannya seperti apa.
bagi orang-orang Katolik, karena mengimani Bunda Maria sebagai perantara kepada Yesus, pasti akan muncul suatu vonis yang mengatakan, ya ini pertolongan Bunda Maria, mujizat. Namun gereja sangat berhati-hati untuk menanggapi hal-hal semacam ini. Faktanya belum ada pernyataan resmi, sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari gereja bahwa itu adalah sebuah mujizat. Kenapa begitu? Karena gereja Katolik selalu harus membuktikan itu secara sangat teliti. Harus dengan sangat teliti dan banyak persyaratan-persyaratannya. Bahkan mungkin banyak orang Katolik yang kurang paham ya, yang tidak tahu bahwa di dalam gereja Katolik itu begini. Di dalam gereja Katolik ketika terjadi sebuah hal seperti ini, mujizat semacam ini, ya, mujizat sama ini, itu akan ada yang turun itu dari yang diutus dari gereja gitu untuk meneliti itu, menyelidiki kebenarannya. Nah, itu ada advocatus diaboli. Apa itu advocatus diaboli? Itu adalah sebuah kanonisasi. Halo. Yes, suaranya hilang, Pak. Om Jopsi. Jadi ini bisa ya, advokat. Ya, ini jelas. Jadi advocatus diabolis itu adalah pembela iblis kalau diterjemahkan ya. Tapi sebenarnya itu adalah tim yang disusun oleh gereja untuk memeriksa objektivitas yang terjadi. Misalnya mujizat itu, ini benar tidak itu? Nah, jadi jangan-jangan itu dari iblis, nah kan, gitu kan? Itu dulu yang mereka ini. Jadi selain tim ahlinya turun meneliti profilnya apa itu, nah, ini juga ada. Mereka itu seakan-akan memberikan penyangkal, enggak mungkin ini begini-begini. Karena dengan adanya itu baru akan mengarah, oh ini ternyata ini benar mujizat dari Tuhan. Nah, lepas daripada itu, belum ada pengakuan resmi dari gereja. Sebagai orang beriman, ada satu yang harusnya menjadi pusat perhatian dari mereka yang nyinyir ini, yaitu ini anak balita ini 4 tahun loh, dia nggak ngerti apa-apa. Dia tidak kenal siapa itu Bunda Maria, dia tidak tahu tanda salib dan sebagainya. Kenapa bukan itu yang dibahas? Malah itu justru yang dibahas itu tentang apa yang terjadi itu lalu dikaitkan dengan gereja Katolik. Kan ini aneh. Apakah karena dari keluarga anak itu masuk ke Katolik terus membawa-bawa Katolik? Ini kan apa ya, orang-orang yang tidak waras semuanya ya. Jadi ceritanya begini, saya mengalami sesuatu lalu dibawa-bawa dengan keluarga saya. Nah ini kan aneh. Itu jadi dari sini saja, seperti contoh yang siapa itu, yang Smith itu ya, yang boleh dibilang satu daerah dengan dia, itu berarti orangnya goblok. Aku berani katakan orang goblok. Kenapa? Gini loh, dia seolah-olah seakan-akan tahu itu mujizat yang asli itu dari mana. Seolah-olah dia sudah bertemu Tuhan dan Tuhan sudah katakan ke dia, ini yang mujizat yang benar seperti ini. Nah, ini kan Allah itu misteri, sangat-sangat misteri. Peristiwa yang terjadi pada anak itu sendiri adalah misteri. Sebuah misteri, hanya anak itu yang tahu. Hanya itu yang tahu. Makanya gereja tidak berani mengatakan, mengklaim itu. Gereja harus melakukan penelitian lebih dahulu, menyelidiki secara seksama mungkin. Nah, namun seperti yang saya katakan tadi, Bunda Maria bisa berperan di dalam peristiwa penyembuhan itu. Kenapa? Karena lihat di Pesta Kana, dia begitu peduli. Ketika dia peduli dengan orang-orang yang pada saat itu kemungkinan akan mungkin adat di Kana itu seperti itu. Kalau kehabisan anggur akan diintulah. Bunda Maria tahu mungkin seperti itu, sehingga Bunda Maria meminta kepada putranya Yesus. Bisa jadi anak ini menduga saja, hanya untuk kalangan Katolik saja, bukan untuk di orang yang di luar Katolik.
bisa jadi Bunda Maria yang datang apa itu dalam bentuk wujudnya, entah wujudnya bagaimana, seperti apa kepada anak itu. Tapi karena anak itu sendiri yang mengatakan dia ketemu dengan Bunda siapa? Bunda yang itu, dia tunjuk yang itu, yang Bunda yang sana yang ketemu saya. Nah, dia kan tidak tahu. Jadi, apakah benar Bunda Maria seperti itu menunjukkan diri kepadanya, lalu dia mengalami kesembuhan, dan seterusnya, ya, inilah yang kita bilang beriman. Ya. Kita mau mengimaninya seperti apa, gitu. Karena memang rahasia itu, misteri itu, hanya anak itu dan Tuhan yang tahu seperti apa. Nah, karena dia masih balita kok, bisa menjelaskan. Nah, yang harus kita hargai di sini, kita hormati bahwa anak kecil ini sangat jujur, dia tidak mungkin berbohong. Dia belum tahu berdusta. Apa yang dia ceritakan itu adalah apa yang dia rasakan. Dan kita tidak bisa protes itu, kita tidak bisa kritisi itu. Kita mengkritisi apa di dalamnya. Dia belum tahu menerima kritikan dan sebagainya. Hanya dia yang tahu. Nah, misteri ini adalah misteri bagi si Firly dengan Bunda Maria. Itu, seperti itu saja dulu. Terima kasih. Iya, betul. Jadi sebenarnya logikanya gampang sekali ya. Kalau memang hanya ingin membuktikan kejadian itu, silakan datang ke rumah sakitnya, cari dokternya, tanyakan apakah adik itu memang pernah dirawat di situ, apakah adik itu pernah koma 2 hari, apakah adik itu memang sudah tidak tertolong lagi kalau dilihat secara ilmu medis, lalu apakah benar adik itu telah sembuh. Kan gampangnya seperti itu kalau untuk mau melihat suatu mujizat ya. Tapi kan di dalam gereja Katolik semuanya butuh penelitian lebih lanjut, tidak hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Persoalannya dia boleh, orang yang mengkritisi itu ya boleh saja ke rumah sakit. Tetapi hal-hal kebenaran yang dia dapatkan secara medis di rumah sakit atau saksi-saksi, apakah dia itu memiliki otoritas untuk mengatakan bahwa ini mujizat? Makanya saya katakan tadi, benarkah Tuhan menyampaikan kepada dia ini mujizat? Kita tidak tahu. Ya, betul. Yang tahu itu hanyalah anak itu dengan si balita ini, Firly ini dengan Tuhan, dengan apa yang dia rasakan itu. Sekalipun orang lain telah mendapatkan bukti, tidak memiliki otoritas bagi dia untuk mengatakan ini adalah benar mujizat. Itu yang bisa mengatakan itu mujizat. Itu hanya anak itu yang bisa mengatakan. Jadi sebenarnya itu percuma aja dari mereka mau katakan ini. Hanya orang bodoh lah yang mau mengomentari tentang peristiwa itu. Seharusnya kalau mau mengomentari itu, katakanlah dengan iman. Harus dalam bentuk iman, bukan dengan bentuk nyinyir dan sebagainya. Ya, bahkan Om Orecop sih kalau kita melihat satu komentar di kolom komentar sebuah channel YouTube ya, tadi disebutkan Patrice Smith namanya ya. Ada satu komentar di situ mengatakan jangan-jangan ini adalah pekerjaan iblis. Nah, sebenarnya itu kita bisa bahas di lain hal ya. Kita bisa bahas di lain waktu. Bagaimana itu iblis bekerja? Kalau maksudnya begini, secara logika berpikir yang dangkal ya menurut saya. Kalaupun itu perbuatan iblis yang mana yang menghantarkan orang? Iblis dong. Dia tahu pekerjaan iblis. Lalu, pekerjaan iblis mana yang menghantarkan orang lebih kuat imannya dalam gereja, masuk ke kan keluarganya akhirnya masuk ke dalam setelah 3 tahun akhirnya menginjakkan kaki lagi ke gereja kan. Artinya pekerjaan iblis mana yang akhirnya bisa menghantarkan orang dari tidak pernah pergi gereja akhirnya pergi gereja lagi. Wah, itu iblisnya terlalu baik hati. Iya. Baik hati sekali itu iblis. Dan satu lagi, semuanya orang yang mengklaim itu kira-kira itu mungkin iblis, ya berarti dia itu orang yang bekerja dengan iblis. Itu saja. Ya, betul. Karena dia tahu. Santa Patricia, ada yang mau ditanggapi soal fenomena anak kecil di Bitung ini? Halo, Santa Patricia, mic-nya dibuka. Iya, halo Bu. Iya, maaf tadi saya kurang mendengarkan bagaimana.
Ya, tentang anak kecil, adik Firly yang di Bitung. Menurut Santa Patricia itu mujizatkah atau kesembuhan itu datang dari mana? Gimana? Nah, ya, kalau mengenai kesembuhan ya, kesembuhan tentunya seperti di Injil tertulis ya, kalau yang mana Tuhan Yesus lah yang memberikan kesembuhan. Tapi dari pengalaman yang terjadi pada adik yang sakit ini, tentunya kalau seperti zaman pada waktu Yesus itu kan Yesus yang datang menyembuhkan langsung. Maksudnya langsung bertemu. Ada yang langsung bertemu, ada juga yang mendapatkan perantara, contohnya seperti prajurit yang memohonkan kesembuhan untuk anak buahnya. Dan semuanya itu terjadi karena iman. Iman yang menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau dalam hal ini adik Firly ya namanya. Kalau dari ceritanya omanya kan mereka belum, maksudnya mereka untuk pergi ke gereja saja sudah lama ya itu. Menurut omanya cerita mereka sudah lama tidak pernah menginjak gereja. Artinya mereka walaupun tidak pergi ke gereja, tetapi mereka mungkin tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini, waktu saya mendengarkan cerita omanya, dia waktu pada saat adik Firly ini koma, katanya oma itu berserah kepada Tuhan. Nah, dan pada waktu dia berserah kepada Tuhan, pada waktu itu juga perantaraan Bunda Maria bekerja pada saat itu. Memang tidak bisa dibuktikan secara, maksudnya seperti Thomas ya, harus melihat dulu baru percaya. Tetapi dari ini seorang anak yang masih 4 tahun loh, yang masih polos, tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang menggendong dia dan berkata, berdoalah seperti cara berdoa yang ada di gereja Katolik. Kalau menurut saya ya itu untuk dipikirkan, memang itu tidak logis ya. Tapi kalau mau dipikirkan lagi, ini seorang anak kecil yang berkata, mana bisa sih, mana mungkin sih anak kecil sudah bisa berbohong, apalagi dia dalam keadaan koma dan bangun. Masa dia dalam keadaan koma itu dia berpura-pura koma dan terus langsung bangun? Iya kan? Begitulah kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke closing statement ya, mengenai tema kita pada hari ini, di mana kita merespon atau mereview satu episode lagi dari The Chosen. Episode ini berbicara tentang perkawinan atau pernikahan di Kana, di mana di situ adalah mujizat yang paling terkenal, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, saya persilahkan dulu Om Chopseore closing statementnya tentang tema kita pada hari ini. Silakan.
Oke, terima kasih. Jadi air menjadi anggur itu sebuah mujizat yang pertama dilakukan Yesus menurut Injil Yohanes. Dan apa yang harus kita petik di dalamnya? Pesan apa pula yang diberitakan di sini? Yang pertama yang harus kita maknai, air menjadi anggur itu bahwa Yesus mampu mengubah cara hidup manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Karena ini adalah konsep dari karya penyelamatan. Maka Yesus bisa mengubah hal yang mustahil lagi dipikirkan manusia, ternyata bisa. Ini pertama yang ini. Yesus bisa mengubah cara hidup manusia lama menjadi hidup manusia baru. Sebab dia adalah Adam yang baru. Yang didampingi oleh Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria. Yang kedua, yaitu bahwa sosok Bunda Maria yang mendampingi Yesus ini memiliki banyak misteri atau rahasia dengan Allah yang mungkin belum semuanya terungkap. Ya. Itu dapat kita lihat dari sabda Yesus itu yang mengatakan kepada Bunda Maria, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Mau apakah engkau daripada aku, hai perempuan? Waktuku belum tiba. Artinya bahwa sekalipun Maria tahu bahwa waktu Yesus belum tiba untuk melakukannya, ya, berarti di dalamnya Maria mengetahui hal banyak tentang Yesus. Banyak sekali yang dia ketahui di dalamnya. Namun dia selalu menyimpan itu. Seperti contohnya dia sering mengatakan, di dalam ayat lain mengatakan, lalu Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, inilah harus menjadi pesan bagi kita. Kita juga harus merenungkan di dalam hati kita tentang kehidupan itu sendiri seperti apa, karya penyelamatan Allah itu seperti apa. Seperti yang terjadi di Kota Bitung itu. Harusnya menjadi renungan, bukan menjadi bahan kritik, bahan ejekan, bahan ketawaan, bahan pembicaraan yang tidak sehat dari kalangan orang-orang tertentu yang aneh, begitu aneh gitu. Seolah-olah mereka tahu rahasia Tuhan itu, seolah-olah mereka tahu misteri Tuhan itu, seolah-olah mereka seperti yang tadi itu bilang, berkata jangan-jangan dari iblis, ya berarti dia tahu juga ini misteri iblis ini. Jangan-jangan dia pengikut iblis juga itu sampai dia katakan itu dari iblis. Ini kan vonis-vonis yang tidak jelas. Nah, ini harus kita petik di sini bahwa Bunda Maria yang sampai pada saat itu terjadi mujizat di pesta Kana, dia dalam kepenuhan ketaatannya dan kesetiaannya. Ini harus menjadi renungan atau permenungan bagi kita semua. Sebagaimana Bunda Maria selalu juga merenungkan hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. Itu karena Bunda Maria, bagaimanapun dia adalah sosok pilihan Allah. Pilihan Allah yang tidak terlepas dari karya-karya Allah. Kalau kita bisa memahami bahwa Allah berkarya di dalam pribadi Bunda Maria, maka saya percaya siapapun mereka yang anti dengan Bunda Maria, pada akhirnya akan menyadari bahwa Allah berkarya bagi Bunda Maria sebagai perwakilan untuk menunjukkan bahwa Allah pun mau berkarya kepada setiap orang yang setia taat kepada firman-Nya. Demikian itu kentrum saya, Om Angel Insfebum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan Santa Patricia untuk closing statement. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah jelas semua ya. Jika kita memang mengikuti dengan penuh pencerahan ya. Dari saya, semoga peristiwa di Kana ini semakin membuka pikiran kita ya, yang mana peran Bunda Maria yang begitu besar di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus, di dalam karya penyelamatan Allah.
tanpa Bunda Maria, tanpa perantaraan Bunda Maria di dunia ini, maka karya keselamatan Allah itu pun tidak akan mungkin terlaksana. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus menghormati Bunda Maria dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang menghormati Bunda Maria, maka kita pun harus menghormati Ibu Tuhan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk closing statement dari saya adalah kami dari Gereja Katolik menghormati Maria seperti Yesus sendiri menghormati ibunya. Dan kami menyayangi Maria seperti Yesus menyayangi ibunya. Seperti juga sebaliknya, kami mengagungkan Yesus. Kami menghormati Yesus. Kami memuliakan Yesus seperti Maria mengagungkan, menghormati, memuliakan, dan menyayangi Yesus sebagai anaknya. Dan juga sebagai Tuhan penyelamatnya. Terus dukung kami Bapak Ibu untuk terus berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Agar kami bisa terus semangat untuk menjalankan dan mewartakan segala sesuatu tentang Gereja Katolik yang kami tahu, dan kami pun pasti akan terus belajar bersama dengan Bapak Ibu sehingga pengetahuan kita terhadap Gereja Katolik tidak hanya sekedar di permukaan saja, kulitnya saja, tetapi kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang kekatolikan, karena sesungguhnya harta terpendam dari Gereja Katolik itu sangat banyak dan begitu luas untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, dan untuk kita pelajari. Sekian, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salve, berkah dalam.